Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sukanta STMT selaku dosen pengampu praktikum sistem produksi tahun 2022, dan yang saya hormati seluruh asisten praktikum sistem produksi tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Dinda Kusuma selaku perwakilan dari kelompok 28 yang beranggotakan saya sendiri Adinda Kusuma dengan NPM 201063114125, dan ada Kang Ali Fernanda dengan NPM 201063114042, ada Kang Ikmat Said Iskandar dengan NPM 201063114068, ada Teh Aulia Andriani dengan NPM 201063114035, dan yang terakhir ada Kang Rizky Nur Ilahi dengan NPM 20106311404143. Di sini kami akan menjelaskan perihal line balancing. Line balancing tersendiri merupakan metode untuk menyeimbangkan penugasan beberapa elemen kerja dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan total waktu menunggu atau idle time pada keseluruhan stasiun kerja pada tingkat output tertentu. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan dari line balancing. Yang di sini ada tujuan dasar. Yang pertama itu mengatasi permasalahan bottleneck yang terjadi pada tahapan proses agar proses produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Dan yang tujuan yang kedua di sini ada membantu meningkatkan jumlah produksi yang dikeluarkan dengan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu ada faktor pembatas. Yang pertama, faktor pembatas pertama yaitu pembatas teknologi, precedence constraint. Jadi precedence constraint ini urutan proses serta ketergantungan yang digambarkan di dalam diagram ketergantungan dan operation process chart atau OPC. Yang kedua ada zoning constraints, terdiri dari positive zoning constraints dan negative zoning constraints. Positive zoning constraints adalah elemen-elemen pekerjaan tertentu harus ditempatkan saling berdekatan dalam stasiun kerja yang sama. Sedangkan untuk negative zoning constraints menyatakan bahwa jika satu elemen pekerjaan dengan elemen pekerjaan lain sifatnya saling mengganggu, maka sebaiknya tidak diletakkan saling berdekatan. Kemudian yang ketiga ada pembatas fasilitas atau facility restriction. Pembatas ini terjadi apabila fasilitas atau mesin tidak dapat dipindahkan. Dan yang terakhir ada pembatas posisi atau positional restriction, membatasi pengelompokan elemen-elemen kerja karena orientasi produk terhadap operator tertentu. Yang selanjutnya ada parameter performansi load balancing. Dalam parameter ini, untuk pengukuran performansi load balancing terdapat beberapa istilah yang lazim digunakan dalam line balancing. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter performansi line balancing. Selanjutnya yaitu precedence diagram. Nah, untuk precedence diagram ini digunakan sebelum melangkah pada penyelesaian menggunakan metode keseimbangan lintasan. Precedence diagram sebenarnya merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang tujuannya untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan assembly product. Assembly product adalah produk yang melewati urutan workstation, di mana setiap workstation memberikan proses tertentu hingga selesai menjadi produk akhir pada perakitan akhir. Ada 3 rumus perhitungan yang akan kita hitung. Yang pertama itu adalah waktu menunggu atau idle time, yaitu rumusnya IT atau waktu menunggu dikalikan dengan dalam kurung K dikali dengan CT atau waktu stasiun kerja terpanjang. Kemudian setelah dikalikan dikurangi dengan sigma atau total dari WB atau waktu sebenarnya pada stasiun kerja. Yang kedua itu adalah keseimbangan waktu menganggur atau balance delay, yaitu rumusnya BD atau balance delay sama dengan itu rumusnya K dikali dengan CT atau waktu stasiun kerja terpanjang dikurangi dengan sigma
WB atau waktu sebenarnya pada stasiun kerja, kemudian dibagi dengan K dikali dengan CT atau waktu stasiun kerja terpanjang dikali 100%, dan nanti hasilnya akan berbentuk persen. Untuk selanjutnya ada efisiensi lini atau line efisiensi, yaitu rumusnya sama dengan LE atau line efisiensi sama dengan sigma dari WB atau waktu sebenarnya pada stasiun kerja dibagi dengan K dalam kurung dikali dengan CT dalam kurung. Untuk selanjutnya itu adalah langkah-langkah dalam pengurutan line balancing menggunakan metode RPW. Yang pertama itu adalah menghitung rangkaian positional weight berdasarkan elemen kerja. Untuk tabelnya dapat kita lihat pada PowerPoint yang saya paparkan. Yang kedua yaitu ada mengurutkan elemen kerja berdasarkan RPW. Dan yang ketiga adalah menugaskan elemen kerja ke dalam stasiun kerja. Dan yang keempat, membuat diagram predence. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.